Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis tren linear untuk memenuhi tugas analisis data bisnis. Mengenai anggota, yaitu ada mengenai anggota ada saya sendiri, yaitu Siva Sadinda, ada Wiwit Anggini, dan ada Yudhistira Setiadi. Next. Metode tren linear. Tren adalah pergerakan jangka panjang dalam suatu kurun waktu yang kadang-kadang dapat digambarkan dengan garis lurus atau kurva mulus. Deret waktu untuk bisnis dan ekonomi yang terbaik adalah untuk melihat tren atau tren siklus sebagai perubahan dengan halus dari waktu ke waktu. Pada kenyataannya, anggapan bahwa tren dapat diwakili oleh beberapa fungsi sederhana seperti garis lurus panjang periode untuk time series yang diamati jarang ditemukan. Seringkali fungsi tersebut mudah dicocokkan dengan kurva tren pada suatu kurun waktu karena dua alasan, yaitu fungsi tersebut menyediakan beberapa indikasi arah umum dari seri yang diamati dan dapat dihilangkan dari seri aslinya untuk mendapatkan gambar musiman lebih jelas. Metode untuk tren linear ada 3. Yang pertama ada metode bebas, yang kedua ada metode setengah rata-rata, yang ketiga metode kuadrat terkecil. Berdasarkan ketiga metode tersebut, yang memiliki tingkat penyimpangan antara peramalan dan observasi adalah metode kuadrat terkecil. Peramalan tren linear dengan metode kuadrat terkecil akan menghasilkan jumlah kuadrat kesalahan terkecil. Tren linear. Seringkali data deret waktu jika digambarkan ke dalam plot mendekati garis lurus. Deret waktu seperti inilah yang termasuk dalam tren linear. Persamaan tren linear adalah sebagai berikut. YT sama dengan A tambah BT. Dengan nilai A dan B diperoleh dari formula A sama dengan sigma Y bagi N dan B sama dengan sigma TY dibagi T kuadrat, di mana YT menunjukkan nilai taksiran Y pada nilai tertentu, sedangkan A adalah nilai intercept dari Y. Nilai Y, artinya nilai YT akan sama dengan A jika nilai T sama dengan 0. Kemudian B adalah nilai slope, artinya besar kenaikan nilai YT pada setiap nilai T, dan nilai T sendiri adalah nilai tertentu yang menunjukkan periode waktu. Berikut ada contoh soal. Ini ada penjualan produk X pada tahun 2010. Di sini ada tabelnya, ada waktu, bulan, dan penjualan. Pertanyaannya, tentukan peramalan penjualan pada bulan ke-18 dan bulan ke-25. Cara menjawabnya, penyelesaiannya kayak gini. Dari tabel di atas akan dibuat deskripsi data ke dalam bentuk poligon agar dapat memudahkan menganalisis data. Berikut ada poligon data dari data hasil penjualan produk X pada tahun 2010. Tabulasi datanya kayak gini. Menentukan model persamaan matematika dari tabel tabulasi data di atas, maka diperoleh sudah diketahui, maka A adalah sigma Y per N. Nah, sigma Y itu sudah ada pada tabel di atas, tinggal dibagi N. Nah, N-nya itu adalah jumlah total dari data atau bulan pada tabel di atas. Nah, sigma Y itu dengan total 10.117 dibagi N itu jumlahnya itu 12. Sama dengan 843,08333. Nah, itu sama dengan kita perkecil saja menjadi 843,08. Selanjutnya untuk data yang ke B itu sigma TY sama dengan T kuadrat. Nah, sigma TY sudah
diketahui pada tabel di atas adalah jumlah waktu T dikali dengan Y. Nah, adapun juga kuadrat T itu adalah waktu yang dikuadratkan. Itu sejumlah sigma TY itu sama dengan minus 7.437 dibagi 5/72. Itu sama dengan minus 13,00174825 atau diperkecil atau disederhanakan menjadi minus 13. Setelah itu masukkan nilai A dan B ke dalam persamaan taksir peramal atau nilai taksir yaitu YT sama dengan A ditambah B ditambah dikali T sehingga menjadi sebuah persamaan tren linear berarti YT sama dengan 843,08 ditambah 13 dikali T. Nah, untuk mengetahui waktu berapa tinggal masukin T-nya. Kalau misalnya waktunya ke 18 tinggal dikalikan YT itu sama dengan 843,08 ditambah 13 dikali 18. Nah, ketepatan model peramal ini ada pada tabel di atas. Nah, kita bisa lihat pada tabel di atas, kita sudah tahu data aktualnya itu YT. YI itu sama dengan sudah diketahui 1143 dan ke bawah. Nah, untuk waktunya pun sudah diketahui, itu data tengahnya itu karena di jumlahnya genap, maka kita ambil data nolnya itu di antara angka 6 dan 7. Maka 6 dan 7 itu dan 0. Nah, sisanya 6-nya itu min 1 dan 7-nya itu 1. Maka akan berkelipatkan ganjil, sehingga untuk data genap itu akan berkelipatan ganjil pada waktu, sehingga menghasilkan dari 0, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, dan seterusnya. Dan sebaliknya, min 1, min 3, min 5, min 7, min 9, min 11, dan sebaliknya. Itu dihasilkan karena data tersebut berupa data genap. Maka akan mengurutkan waktu ganjil, lengkap ganjil. Nah, Y linear ini adalah hasil dari perkalian waktu-waktu yang sudah diramalkan. Nah, waktu-waktu yang sudah diramalkan sudah diketahui YT 843,0,8 ditambah 13 dikali T. Tinggal ditambahkan waktu yang sesuai dengan pertanyaan atau sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kalau misalnya waktunya 1, maka tinggal 843 dikali 0,08 ditambah 13 dikali 1. Maka hasilnya akan menjadi 986,10 dan seterusnya seperti itu. Nah, E linear itu adalah kalkulasi atau total dari data aktual YI tinggal dikurangkan dengan data aktual Y linear. Akan menghasilkan 156 pada waktu 1 dan seterusnya ke bawah hingga menghasilkan sigma itu 0,00. Maka untuk E kuadrat linear itu tinggal dari E linear dikuadratkan. Dari 156,90 tinggal dikuadratkan menjadi 24.622,84. Dan seterusnya seperti itu hingga menghasilkan sigma 220,234,19. Selanjutnya. Pembahasannya, dalam pengamatan runtun waktu untuk perubahan hasil penjualan produk X di tahun 2010, setiap bulannya dapat diketahui bahwa perubahan nilai runtut waktu pengamatan dari bulan ke bulan jumlahnya cukup bervariasi, berupa peningkatan dan penurunan. Jumlah penjualan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 1.143. Penurunan penjualan tertinggi terjadi pada bulan Juni sebanyak 660. Keterangan tersebut memperlihatkan perubahan nilai runtun waktu pengamatan yang fluktuatif. Next, selanjutnya. Mean square error. Sebelum dilakukan perhitungan, akan dihitung mean square error. Nah, mean square error terlebih dahulu, hal ini dilakukan untuk mencari tren mana yang paling tepat dan memiliki kesalahan terkecil untuk dijadikan acuan peramalan. Berikut ini adalah perhitungan MSE, mean square error dari tren linear. Nah, MSE tersendiri memiliki rumus MSE sama dengan sigma E pangkat 2 atau Y linear E pangkat 2 per N. N itu adalah jumlah dari data yang tersedia. Nah, sigma E pangkat 2 sudah dijelaskan di atas, terdiri dari 222,34,91 dibagi 12. Menghasilkan 1835,98917 dan diperkecil menjadi disederhanakan menjadi 1835,91. Nah,
Next. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.